Desa ini masih memiliki satu alat tradisional dalam mengelola mesin yang bernama kincir air yang dipakai untuk menumbuk atau memecah berbagai macam kebutuhan. Di sini mereka proses pembuatan kopi ya. Ya, coba kita lihat. Ini dia proses pembuatan bubuk kopi di daerah Sipirong melalui alat tradisional yang bernama lesung air. Oke, ini bisa kita saksikan. Nah, ini dia. Kita bisa jadi hitam nih dalam proses pembuatan kopinya ya. Ya, oke, ini dia. Nah, sampai ke atas dia. Bisa kita lihat. Ruangan yang sedikit agak tertutup dan gelap. Ini bubuk kopinya yang sudah dihasilkan. Ya, oke. Ini masih kopi murni yang dihasilkan dari daerah ini. Ini dia ya. Oke, bisa kita lihat bagaimana proses kincir ini diputar oleh air. Ini dia kincirnya yang diputar oleh air dia. Bisa kita lihat airnya diputar sampai ke hulu dari sana. Ini dia ya. Ini dia. Itu akan masuk ke atas dan dia diputar terus menerus seperti itu. Dan bisa kita lihat rotornya yang cukup besar ya, memutar air seperti itu. Oke. Ini salah satu alat tradisional zaman dulu tapi sekarang masih eksis yang bernama kincir air atau daerahnya disebut lesung aek ya. Kenapa disebut lesung aek? Dia seperti lesung yang di dalamnya diputar oleh air dan ada alunya. Nanti akan kita lihat ke dalam. Ini diputar oleh air, benar ini. Nah, bisa dilihat ini kan. Itu airnya yang terus-terus mengalir. Dari cara seperti ini, sebenarnya ini masih eksis dikembangkan untuk zaman sekarang. Kenapa? Dari kondisi ini bisa kita lihat, tidak banyak hal yang berubah dari zaman ke zaman dalam proses pengelolaan tersebut. Cuma kalau memang pakai mesin, dia akan lebih kencang. Tapi kalau kita lihat dari kerusakan lingkungan, dari hal-hal yang disebabkan pengaruh dari satu mesin itu mungkin agak jauh berbeda. Di sini masih tetap eksis, bisa kita lihat. Kalau di era 60-an ini adalah rajanya atau zamannya untuk kincir air seperti ini. Dia tetap jalan seperti ini. Ini dia kincirnya, ini airnya yang mengalir. Ini kincirnya dia ya. Bisa kita lihat ada putaran dari kincir tersebut yang terus memutar alu yang besar yang terbuat dari as kayu ya, itu akan dia putar terus. Nah, bisa kita lihat nih. Nah, oke, ini dia. Oke, akan kita lihat ke dalam seperti apa. Ini dia. Oke, ini di dalamnya. Ini bangunannya. Ini bapak-bapak ini lagi kerja. Ya, pengelolaannya menggiling bubuk kopi ya, Pak ya. Bubuk kopi ya, yang digiling bubuk kopi. Bisa masuk ke dalam? Ini ada lembar sifat. Bisa kita buka. Oke. Ini alat tradisional zaman dulu yang dipergunakan untuk menggiling kopi. Bisa kita lihat satu persatu. Oke. Nah, ini dia. Nah. Itu alunya bekerja. Nah, bisa kita lihat nih. Oke. Ya, ini dia. Nah, ya. Nah, ini. Nah.
cukup bagus. Dengan kekuatan mekanik dari putaran air, alu-alu ini akan menumbuk biji-biji kopi yang ada di lesungnya. Kita lihat, bisa kita lihat. Nah, ya, bisa kita lihat. Nah, itu. Oke. Nah, itu dia putaran dari asnya yang terbuat dari kayu, yang di luar diputar oleh air tadi. Nah, ya. Dia cukup disentuhkan. Dan kayu itu akan bergerak dengan sendirinya. Oke. Alat ini sekarang sudah sangat langka. Dan kita masih termasuk beruntung bisa mengenal alat ini. Dan semoga ke depannya para generasi pemuda kita tidak meninggalkan alat ini sebagaimana mestinya. Karena bagaimanapun juga pada eranya, di era 70 atau di era 60, alat ini adalah primadona yang sangat terkenal untuk meringankan beban kerja dalam mengelola tepung, bubuk kopi, dan sebagainya. Untuk itu bisa kita lihat dari atas juga. Nah, itu dia putarannya, hanya seperti itu. Oke. Dengan alat yang cukup tradisional ini bisa menghasilkan banyak manfaat, ya. Dengan kekuatan air yang bekerja secara mekanik bisa dihasilkan energi yang bisa meringankan beban manusia. Oke, itu dia. Ini adalah proses pengongsengan kopi. Kalau zaman modern sekarang mereka sudah main roasting. Nanti akan kita lihat beberapa kafe-kafe modern di daerah ini yang sudah memakai roasting kopi. Oke, nanti akan kita lanjutkan di destinasi selanjutnya. Oke, salam dari Om Kelly. Ini adalah kopi varietas Arabica yang sering disebut sebagai kopi Ateng. Tingginya belum ada 1 meter, ya. Dia sudah berbuah, itu buahnya tuh. Dan bisa kita lihat dia sudah mulai matang. Sebagian buahnya sudah mulai matang. Nah, itu dia. Dan ini sudah mulai panen. Paling kopi ini berumur 1,5 tahun lebih. Dan ditumpang sarikan dengan beberapa tanaman lain, ya. Kondisi seperti ini. Dan ada buah matang, ada bunga yang akan timbul lagi. Jadi kopi ini sepanjang tahun kalau kita prediksi ini akan berbuah terus. Oke, kita lanjutkan perjalanan ke kebun kopi lainnya. Ini dia kopi Arabica Spirok, ya, yang jenis Ateng dia. Didekatkan kamera bisa lihat nih, jenis kopi Arabicanya cukup bagus nih, buahnya cukup penuh. Dengan perawatan yang cukup intensif, dengan perawatan yang penuh, kopi ini akan menghasilkan begitu banyak buah, bisa kita lihat. Di sini Om Keling hanya memberikan sedikit tips bagaimana merawat kopi dengan menggunakan pupuk Biobos. Kenapa harus Biobos? Kita tahu Biobos itu adalah pupuk hayati yang sudah direkomendasikan oleh Menteri Pertanian dan sudah aman dipakai untuk hal-hal yang berhubungan dengan tanaman-tanaman seperti kopi. Ini pupuk Biobos. Biobos adalah pupuk hayati yang sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Ini dia, kopinya cukup bagus. Apa kandungan dari Biobos ini? Biobos ini memiliki 3 kandungan utama yang di dalamnya adalah bakteri penumbuh, bakteri pembuah, dan juga bakteri anti hama. Ya, jadi sini jelas ada komposisinya. Ini dia, ya. Tidak kita jelaskan secara detail lagi di sini. Nanti silahkan ambil brosurnya. Untuk itu Kang Keling hanya memberikan gambaran-gambaran besarnya. Ini langsung sudah disetujui oleh Menteri Pertanian, ya. Organik Indonesia yang asli diproduksi di dalam negeri cuma dengan teknologi Jerman. Apa itu Biobos? Biobos itu adalah pupuk hayati yang diproduksi secara higienis dan tidak mengandung unsur-unsur racun di dalamnya dan juga tidak mengandung najis. Artinya apa? Artinya sangat penting kita ketahui kepentingan dari Biobos ini adalah untuk menstabilkan unsur hara tanah yang ada di dalam tanah itu yang baik berasal dari pupuk anorganik,
pupuk kompos dan unsur yang ada di dalam tanah itu sendiri. Bisa kita lihat hasilnya seperti ini setelah memakai biobos ya. Ini lahan kopinya cukup bagus, nah, bisa kita sorot lagi arah ke situ. Ini buahnya ya, ini juga cukup bagus. Yang ini lagi matang ya. Om Keling lihat, ini lagi matang. Dengan kondisi seperti itu bisa kita lihat hasilnya ya. Keunikan dari kopi Arabica Aceh Tengah ini bunga, ini buah yang sudah berbuah. Di atas sudah timbul bunga lagi. Ini bisa dilihat, bisa disorot ya kan. Ya, dengan pemakaian pupuk yang benar dan seperti ini nih. Ini buah yang sudah matang. Nah, ini harusnya seperti ini, dahan ini harus dilepas seperti ini ya. Ini bunga yang sudah, ini buah yang sudah matang. Dari buah yang sudah matang seperti ini akan menimbulkan bunga seperti ini. Dan ini bisa kita lihat di pucuk-pucuknya bunga yang sudah mulai timbul. Nah, ini lagi bisa kita lihat dengan kondisi buah yang seperti ini, dia sangat membutuhkan banyak makanan. Dan belum beberapa saat lamanya ini bunga sudah mulai rontok dan menghasilkan buah-buah baru di sini. Ada pentil-pentil buah baru di sini. Sementara ini bunga yang belum mekar ya. Dengan menggunakan biobos secara rutin, terarah dan sesuai petunjuk, hasil yang kita dapatkan akan cukup bagus. Kita jalan lagi ke sini. Kita lihat, ini lahannya cukup luas. Ya, kurang lebih 1 hektar. Ya, ini dia. Ini dia. Ya. Ini bisa kita lihat bunga yang cukup bagus. Ya, bunga yang cukup bagus untuk mekar. Ini dia ya. Nih. Nah, kita lihat ini buah yang sudah matang dan sudah bisa dipanen. Dan luar biasanya, ini adalah jenis premium dari kopi. Bisa kita lihat nih. Nah, silahkan disorot ke kamera. Ini. Ya, ini dia. Nah, ini dia. Ini bunga buah premium dari kopi tersebut nih. Nah. Tuh. Nah. Ya, nanti dia akan meyakinkan tanaman Anda, apakah itu kopi dan yang lainnya, cukup bagus. Ini hasilnya bisa kita lihat ya. Nah, ini dia. Ini Om Keling petik lagi, dia cukup besar dan cukup montok ini buah. Jadi kalau di sini